Kayak ini senangku bulan Agustus nih sekarang. Kenapa bisa senang Ki Ayunia? Karena sekarang sudah rame nih Kak di jalan-jalan, ada yang bendera-bendera, umbul-umbul. Meskipun semangat kemerdekaan. Betul. Dan yang paling bikin senang Kak toh Ayunia, Apa tuh? kalau 17 Agustus itu banyak lomba-lomba. Nah. Tapi kenapa Nana berdua kayak saja ini? Di mana satu teman? Yang mana satu? Tiba-tiba muncul. Ting! Oh bukan. Tidak. Bukan. Karena rekan yang satu saat ini lebih memilih di balik layar Ki dulu. Betul, ada di sana. Memilih menjadi PA. Oh PA, apa tuh PA? Bukan PA. PA. Dan yang pasti kita kali ini ada di podcast Mabicara. Mari kita bincang bersama. Ada saya Ayu dan saya Eni Adnan. Karena Kapia di belakang layar. Betul. Penonton mana suaranya dong? Karena semangat kemerdekaan harus dijual semangat. Iya, apalagi kita sudah pakai merah-merah ini. Bisa stop tidak? Cara nih. Agak ricu ya penontonnya. Agak ricu penonton kita kali ini. Dan yang pasti di 17-an, semarak 17-an. Kalau Nabila tadi kayak ini semangat kini karena banyak sekali lomba-lomba. Betul, Ayu. Tapi lomba-lomba sekarang Ayu apa-apa saja, jadi pasti ada perbedaan antara lomba zaman sekarang dengan lomba zaman dulu. Iya. Karena kan kalau lomba zaman dulu, kalau lomba-lomba zaman dulu ada lomba apa namanya? Mak Jeka. Apa itu Mak Jeka? Ditahu itu Mak Jeka? Apa itu? Itu yang pakai bambu Ayunia, bambu panjang. Baru? Terus kiri kanan baru ada anunya. Oh, pijakan kakinya, iya kan? Iya. Apa ya kalau Engra gak atau apa kayak itu? Engra. Kalau kita di Bone itu Mak Jeka. Terus apa lagi di Panjat Pinang. Ya, terus iya, itu Mina mau balik-balik di sana karena terlalu banyak gangguan di sana Yunia. Betul. Kalau lomba panjat pinang kayaknya ini jadi lomba zaman dahulu memang. Karena katanya lomba panjat pinang ini dari zaman dulu katanya 1950-an itu sudah ada. Lama sekali nih. Iya betul. Yang jelas bukan di rumahnya orang panjang. Bukan dong, bukan jam panjat sosial. Tapi kalau mau dipikir sebenarnya toh Ayu lomba zaman-zaman dulu itu semarak sekali. Betul. Padahal hadiahnya dibandingkan sekarang. Nah, kalau sekarang itu kan kalau ada lomba-lomba pasti sudah besar-besar nih hadiahnya. Ada kipas angin, ada TV. Kipas angin dipanjat? Bukan, maksudnya kipas angin yang disimpan di iya, atas, betul. ya kan? Baru kalau zaman-zaman dulu kan lomba-lombanya hadiahnya tidak seberapa, tapi semangatnya itu Ayu. Itu kalau bicara lomba panjat pinang dan menggambarkan semangat gotong royong barangkali. Iya. Bayangkan itu kalau kerjasama dipanjat mini pinang, ada Tommy dia olinya. Iya, tapi masukku kenapa harus dikasih oli? Ini situ nih tantangannya Kak. Iya, kalau tidak ada tantangannya challenge-nya aduh biasa-biasa kayaknya. Iya. Kita baru pernah bilang kadau. Jadi sudah ada kan lomba zaman dulu ada Mak Jeka, kemudian panjat pinang. Kira-kira apa lagi di? Lomba makan kerupuk. Ini kayaknya yang paling universal dan paling umum deh kayaknya. Dan masih ada sampai sekarang sepertinya. Betul. Sekalipun barangkali ada ide-ide baru lomba makan kerupuknya sambil apa begitu ya. Karena kalau zaman dulu katanya ini lomba makan kerupuk menggambarkan masa-masa setelah kemerdekaan. Orang-orang tua kita dahulu kan masih dalam masa-masa krisis. Kerupuk ini jadi salah satu panganan yang menyelamatkan mereka dari masa-masa krisis. Dan di saat susahnya. Menurut sejarah juga dari tahun 1930 sampai 40-an itu jadi makanan utamanya orang tua kita dulu. Jadi lomba makan kerupuk ini mengenang kembali masa-masa krisis mereka barangkali, tapi dikemas dalam sebuah lomba. Apalagi kan di 1950-an itu tidak jauh dari masa kemerdekaan kita, cuma selang waktunya 5 tahun. Jadi sebenarnya semua lomba bukan cuman keseruannya yang kita dapatkan, tapi ada makna dari lomba-lomba tersebut. Nah, ada juga lomba yuk, tapi ini kayaknya yang cocok itu di sungai atau ke jembatan. Kenapa itu tuh? Yang lomba pukul bantal. Nah, itu sudah ada zaman dulu ya? Iya, ada lomba pukul bantal kan. Kalau misalkan baku pukul nih, siapa yang jatuh itu yang kalah. Baku pukul, baku
berbantah bertengkar Iya, nih. Oh, jangan Oh, tong, tidak, sabar, tidak, sabar. tidak, tidak. Barbarnya ini rekanku yang satu. Terus ada juga lomba ributnya itu di belakang lah. Ada juga lomba tarik tambang. Ya, itu yang Kak bilang. Ini kayaknya Nah, paling ini umum juga lomba tarik tambang bagaimana kerja sama mata dan Betul. juga pakai trik sebenarnya. Oh, ada triknya juga. Iya. Bagi dong. Sebagai peserta tarik tambang. Oh, bukan. Ada triknya juga. Kenapa, Guru? Iya, karena kan biasanya orang tarik tambang itu hanya mementingkan kekuatan kan. Tapi biasa kita lihat lomba tarik tambang, ayo. Iya, iya. Atau kadang itu yang ada yang memang memandu, ayo tarik, satu dua tiga tarik. Jadi ada mereka teknik-tekniknya. Semangatnya ya, semangatnya. Iya. Oh, bukan. Dan yang pasti juga ini menurut faktanya kalau tarik tambang ini pernah jadi salah satu cabang lomba atletik. Ya. Di zaman-zaman Olimpik. Yang pertama itu tahun 1900-an Olimpiade Paris, terus berjalannya waktu 5 kali bahkan di cabang atletik itu sampai tahun 1920-an. Jadi sejarahnya katanya kayak gitu. Iya, jadi itu tadi yang ku bilang, Ayu, semua itu lomba memang penuh dengan keseruan, tapi masing-masing ada makna di balik lomba tersebut. Seperti tadi yang Ayu katakan, yang panjat pinang, kemudian tari tambang. Tapi kalau lomba-lomba sekarang, kalau 17-an apa, Yudi? Banyak apa itu? Ayu? Sekarang mungkin kalau kita lihat di media sosial kayak Instagram atau TikTok, muncul mulai kembali tuh keseruannya lomba-lomba masa kini. Kayak bagaimana itu lomba yang Kalau sekarang? zaman dulu barangkali mengenang semangat gotong royong, kalau sekarang lebih adaptif, ada ide-ide baru segarnya, dan diselingi juga dengan kreativitas dan humor. Oh, baiklah. Seperti apa itu lombanya, yuk? Seperti apa, Di? Lomba gagal di Pinang. Hei, beda Bukan dong. lomba itu, Ayu. Oh, bukan. Kalau sekarang itu kayaknya lomba make upin. Iya. Suaminya make up istri. Iya, kalau tidak ada suaminya. Jangan ikut. Oh, oke. Jangan ikut. Ayu nih kayaknya kita ini terlalu curhat, Ayu. Jangan tongki sampai bocor, Ayu. Iya, jangan bocor. Bahwa kita tidak punya suami. Betul, nanti kantor pusat tahu. Iya, betul. Oke, ada lomba makeup. Kemudian juga karena sekarang penggunaan sosial media, jadi ada TikTok challenge, ada men challenge, kemudian bikin video vlog kemerdekaan, kayaknya dikemas dengan kekinian, menggunakan teknologi juga. Betul. Dan tadi yang lucu-lucu lagi, iya banyak, Ayu, sebenarnya yang lucu-lucu. apa tuh yang cari bola tapi pakai penutup kertas? Oh iya, itu dia yang secuil saja dilihat. Sedikit sekali dilihat, Ayu. Betul. Untuk kita yang rabun sepertinya tidak bisa ikut, Ayu. Oh, betul. Tidak ramah rabun. Apalagi Terus dia lomba masak. Betul. Lomba masak. Ada juga lomba untuk bapak-bapak yang main bola pakai daster. Nah, itu yang paling seru kayaknya. Boleh dicoba. Iya, untuk bapak-bapak yang ada di area Ribone. Betul. Masa tidak ada mau coba, ya? Iya, mengemaskannya itu. Lomba daster. Atau siapa tahu nanti mau bikin futsal lomba pakai baju bodoh. Masalahnya ada tidak jasa sewa baju bodoh yang mau menyewakan untuk mereka? Siapa tahu kearifan lokal mengangkat lagi. Betul. Apalagi di lomba sekarang, Kak. Apa ya? Apa kalau sekarang, Di? Sebenarnya banyak. Banyak. Apalagi sekarang kan makin kreatif. Apalagi di Bone kan ada mau lomba. Lomba apa itu? Itu dayung. Editor. Iya, katanya ada lomba dayung di Kabupaten Bone. Iya. Jadi untuk warga Bone pastinya menanti-nantikan sebenarnya ini. Dan pastinya ada perbedaan antara kemeriahan 17 Agustus di tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Dan yang pasti juga kemeriahannya sangat terasa sekarang. Sekarang kayaknya di tanggal-tanggal sekarang awal-awal bulan sudah berjalan juga kemeriahannya. Iya, betul. Dan bukan cuma lomba-lomba sih sebenarnya, Ayu, tapi juga pastinya angkat perekonomian yang ada di Kabupaten Bone. Betul. Iya. Contohnya karena podcast ini pergi lagi cari jilbab.
Oh, mau dibilang baju baru. Oh iya iyalah. Tentunya kan penjual-penjual yang mungkin kemarin Ya. sepi. Betul. Iya, Ada pernak-pernik, bukan cuma penjual bendera saja tapi fashion. Betul. Biar matching merah putih di dadaku. Garuda itu di dadaku. Jadi banyak sebenarnya, ayo dari sisi lain yang ada di 17-an Agustus ini. Betul. Selain perekonomian, kemudian lomba-lomba juga yang saya lihat semakin kreatif. Betul. Artinya ada hal-hal baru begitu ya. Kalau dulu kan sudah biasa Mi itu kayak lomba panjat pinang, kemudian lomba menghias lingkungan, kebersihan. Betul. Sebenarnya banyak kayu, Lomba tapi fashion show pakai daur ulang. iya betul. Banyak cara dari teknologi, kreativitas, ide-ide baru. Tapi semuanya benang merahnya sebenarnya baik itu lomba zaman sekarang, Iya. lomba masa dulu, semangat kebersamaan dan semangat gotong royongnya yang ingin dipelihara. Betul. pastinya. Bagaimana kita memaknai kebersamaan dan Betul. menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan kita terlebih dahulu. Betul tidak? Betul. Dan sebagai generasi saat ini kita juga harus menjaga tradisi. Betul. Apa yang menjadi lomba-lomba zaman dulu dibawa ke masa kini lebih adaptif. Artinya tiap generasi pasti beda-beda tapi Iya. dipelihara lah. Iya, yang penting intinya itu kebersamaan. Kebersamaan dan bagaimana kita menghargai kemerdekaan yang saat ini. Iya, sesuai dengan tema tahun ini. Iya. Aku baca dulu karena aku hafal. Silahkan. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itu tema resmi HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025. Baiklah. Dan mungkin nanti untuk teman-teman atau ke pendengar RRI Bone yang nonton podcast atau bisa komen di bawah apa-apa lomba yang sudah Anda ikuti. Aduh, salbok banget kayak ini sama proyek di sebelah. Karena mulai juga ribut. Baiklah, jadi kita permisi. Betul, tapi kita juga mau ingatkan untuk pendengar karena ini juga merupakan podcast kedua kita di podcast Mabicara. Ya. Dan podcast sebelumnya barangkali ada yang ketinggalan, silakan dinonton di YouTube kita. Apalagi RRI Bone. RRI Bone. Jadi YouTube-nya. ada Facebook RRI Betul. Bone, kemudian ada YouTube RRI Bone, ada TikTok tak juga RRI Bone. Betul, kalau TikToknya RRI kayak kemarin kan, mau Iya. live konser, ada event, kemudian news update, silahkan di TikTok. Masih ada satu lagi, silakan promosi link tak kalau mau lihat beritanya Ayu. Karena Ayu kan seorang reporter, guys. Ya mau juga lihat keseruan siarannya, silahkan di Betul. Oke. Jadi kalau misalkan mau monitor di 91 FM RRI Bone ataukah di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Iya, jangan lupa juga semakin menyemarakan supaya terasa ini semangat kemerdekaannya. Update nih berita-berita tadi www.rri.co.id. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dadah. Semangat merdeka. Merdeka.